adalah perabot dapur paling penting buat orang Indonesia nih. Yap, Magicom. Alat penanak nasi no repot. Magicom ini dibuat dari biji-biji plastik. Biji plastik ini bisa didaur ulang dan aman buat makanan. Biji plastiknya siap dicetak nih. Caranya dengan dipanaskan pada suhu 220 derajat Celcius sampai meleleh. Kali ini kita cetak bagian tutup Magicom ya. Sekarang buat badan Magicomnya. Jadi lembaran baja tahan karatnya harus dipotong 60 cm dulu. Oke, sip. Waktunya merakit semua bagian Magicomnya. Ada tutupnya, tombol, sama teflon wadah nasi. Di dalam Magicom ini juga ada elemen pemanasnya. Ini nih yang bikin beras matang jadi nasi. Energi listrik yang mengalir lewat kabel bisa berubah menjadi energi panas lewat elemen pemanas ini. Nah, elemen ini yang bikin air mendidih, panas, terus bikin nasinya matang deh. Oh iya, Unyil punya tips nih biar nasinya pulen. Pertama, rendam beras selama 1 jam, baru deh dimasak. Kedua, kalau nasinya sudah matang, kipas-kipasin dulu ya, sambil dibolak-balik biar dingin. Katanya cara ini bisa bikin nasi lebih sehat, karena glukosa dalam nasi akan berkurang. Oh iya, sebelum mengenal Magicom, dulu menanak nasi masih menggunakan alat masak sederhana loh. Ada yang menanak nasi pakai dandang yang terbuat dari logam. Ada lagi alat masak yang namanya periuk. Alat ini lebih praktis dari dandang karena ukurannya yang lebih kecil dan cara masaknya juga nggak perlu ganti air. Beneran gas praktis Magicom ya. Semakin hari ada makin banyak inovasi alat-alat canggih yang bikin pekerjaan kita jadi makin ringan dan praktis. Infonya dalam episode Si Unyil sekarang, Anti Repot-Repot Club. Si Unyil, yuk kita kemon. Rice cooker zaman now sih nggak cuma bisa dipakai masak nasi, tapi bisa digunakan untuk 8 macam mode masakan. Widih, kita bisa masak nasi, beras merah, bubur, sup, bikin kue, merebus, mengukus, dan bahkan menggoreng. Dilengkapi dengan digital timer dan display, kita bisa mengatur waktu memasak ideal dan memantau perkiraan waktu sampai masakan matang. Cara penggunaannya gak repot nih. Masukkan bahan makanan yang akan dimasak ke dalam panci. Tutup dengan rapat dan colokkan digital cooker. Pilih deh mode serta pengaturan waktu sesuai keinginan. Kalau udah selesai dipakai pun tinggal dicuci aja pancinya. Digital cooker ini jauh lebih efektif buat masak nasi karena teknologi pemanasnya bersifat merata. Panasnya nggak terkonsentrasi di bagian bawah seperti rice cooker biasa. Jadi nasi bakal matang sempurna, nggak bakal kering di bagian bawah saja. Dan meskipun terus menyala selama 24 jam, nasi tetap hangat merata dan nggak kering nih. Pada mode memasak nasi ini, secara otomatis timer akan tersetting 45 menit. Lamanya waktu ini tergantung jenis nasinya. Kalau di mode memasak nasi merah sih lebih lama, bisa sampai 1 jam. Soalnya teksturnya lebih keras dan butuh waktu lebih biar benar-benar pulen. Nah, kalau bosan makan nasi, ada mode bubur juga loh. Pengaturan di timernya lebih lama dari masak nasi biasa. Bisa sampai 1,5 jam. Tapi kalau cara masaknya sih sama aja. Tinggal tambahin aja bahan-bahan sesuai resep buburnya. Buat menggoreng sama sekali nggak ada masalah. Nggak bakal tuh makanannya lengket. Soalnya pancinya ini dilapisi teflon dan dibuat khusus 5 lapis. Jadinya mudah dibersihkan, kuat dan tahan lama. Selain nggak lengket, suhu pada mode menggoreng ini juga tinggi loh. Minyaknya benar-benar panas. Cocok nih untuk metode deep fry. Buat masak ayam pun matangnya benar-benar sampai ke tulang. Oh iya, kita juga bisa menggunakan mode masak digital cooker ini sekaligus loh. Kita bisa merebus berbagai sayuran, fishball atau bakso, sembari mengukus dimsum. Wah, kalau mau bikin syabu-syabu ala rumahan, bisa banget kan? Mode yang paling unik, yang mode kue ini nih. Dengan pengaturan waktu minimal selama 50 menit,
kita bisa bikin brownies, pancake, atau soft cookies. Tinggal masukkan saja adonan ke dalam digital cooker. Atur mode kue dan tinggal ditutup deh. Tada! Browniesnya pun jadi. Tuh, nggak perlu oven kan buat bikin kue. Kalau dilihat sekilas sih, ukurannya nggak beda jauh dari rice cooker pada umumnya. Tapi digital cooker ini kapasitasnya banyak loh. Bisa muat 2 liter. Cukup untuk porsi makan 12 orang tuh. Mencuci piring sudah nggak ribet lagi kalau pakai alat ini nih. Namanya dishwasher alias mesin cuci piring. Selain praktis, alat ini juga multifungsi loh. Cara pakainya juga gampang banget. Pertama kita isi mesinnya dengan air. Cukup 5 liter air untuk sekali pemakaian. Kalau sudah, tinggal kita masukkan deh piring kotornya. Selain piring, disediakan juga rak untuk gelas dan sendok garpunya. Selanjutnya, kita masukkan deterjen cuci piringnya. Harus pakai deterjen cuci piring khusus ya. Soalnya kalau pakai sabun cuci piring biasa, nanti busanya bisa meluap sampai keluar. Wah, malah berantakan nanti. Oke deh, sekarang tinggal kita pilih menu pencuciannya. Wih, panel kontrolnya sudah pakai fitur sentuh nih. Canggih banget. Mesin cucinya sudah mulai bekerja tuh. Butuh waktu 1 hingga 2 jam untuk menyelesaikan 1 kali proses pencucian. Mesin cuci piring yang menggunakan daya listrik maksimal 800 watt ini bisa digunakan untuk semua noda loh. Untuk noda membandel, kita bisa menambahkan garam khusus cuci piring bersama dengan deterjen. Mesin cuci piring ini juga menggunakan air hangat untuk mencuci. Air yang digunakan untuk mode mencuci piring akan otomatis diatur pada suhu 45 derajat Celcius. Selain lebih mudah untuk mengangkat noda dan bekas minyak pada piring, mencuci dengan air hangat juga dapat mempersingkat proses pengeringan. Nah, sudah selesai nih. Yuk kita lihat hasilnya. Wih, piring sudah bersih dan kering nih. Selain untuk mencuci, mesin ini juga bisa dipakai untuk menyimpan piring kok. Ada fitur anti apek dan abu untuk menjaga kondisi piring tetap bersih. Sekarang kita coba buat mencuci buah yuk. Nah, kalau ini nggak perlu pakai deterjen ya. Untuk mencuci buah dengan permukaan agak keras seperti apel atau jeruk, bisa kita pilih mode mencuci buah dengan air hangat. Sedangkan untuk buah dengan permukaan lunak seperti stroberi, cukup dengan air dingin biar permukaan buah tidak rusak. Lanjut yuk, sekarang kita mau coba cuci peralatan adik bayi nih. Begitu fiturnya dipilih, mesin akan mengatur suhu air menjadi 70 derajat Celcius. Biar kuman dan bakterinya pada kabur. Nah, gimana? Keren kan alatnya? Meski lebih praktis dan higienis, mesin cuci ini butuh waktu yang lebih lama dan daya listrik yang cukup besar untuk mencuci piring. Berbeda dengan mencuci menggunakan spons yang memakan waktu lebih singkat dan tidak menggunakan listrik. Tapi menurut penelitian, bakteri yang ada di spons cuci piring kita lebih banyak dari jumlah bakteri yang ada pada lantai dan toilet loh. Widih. Makanya harus rutin mengganti spons cuci piring ya. Jangan nunggu tipis atau rusak. Nggak mau kan bakteri di sponsnya pindah ke piring. Ih, serem. Jadi kalau teman-teman lebih pilih yang mana nih? Pakai mesin cuci piring atau pakai cara manual dengan spons? Yuhu, Profesor dengar-dengar lagi bikin alat cuci piring ya? Bisa dong nih sekalian dicuciin. Poipin nitip cucian piring segunung nih. Waduh, mohon maaf Pak Oga, alatnya masih tahap percobaan. Oh, belum bisa dipakai dulu. Nah, kebetulan kan Prof, piring-piringnya udah Poipin cuci buat bahan percobaan. Ih, Pak Oga, ngeyel banget sih. Nanti kalau piringnya Poipe kenapa-napa gimana? Alah, paling juga kurang bersih doang. Tinggal dicuci ulang. Tapi kok ada yang aneh ya? Loh, suara apaan tuh? Aduh, kok pecah semua sih Prof? Bisa dijemur bolak-balik nih Oga sama Poipe. Tuh, beneran alat cuci piring otomatis pecah semuanya. Yuk, kita kemon.
Sebagai makanan pokok, nasi sulit dipisahkan dari menu harian kita. Kalau lagi di rumah sih, nasi dan lauk pauk bisa disiapkan dengan mudah. Tapi kalau lagi berkegiatan di luar rumah dan butuh makanan praktis, nasi beku kayak gini bisa menjadi pilihan nih. Cara penyajiannya juga gampang, gak perlu dimasak lagi, cukup dipanaskan saja. Salah satunya nasi goreng beku dengan isian daging kambing ini. Pembuatannya sama seperti nasi goreng pada umumnya, tapi cita rasa dan penyajiannya berbeda loh. Ikut Unyil lihat proses pembuatannya di Bandung yuk, kita kemon. Ini dia yang bikin cita rasa nasi goreng beku berbeda dari nasi goreng pada umumnya. Pakai bumbu buhori yang berasal dari rempah-rempah khas Timur Tengah. Panaskan bumbunya sampai mendidih, terus masukkan berasnya. Ayo, ada yang familiar nggak dengan beras yang satu ini? Nasi goreng beku ini menggunakan beras basmati. Teksturnya memang nggak pulen, tapi teksturnya bikin gak lengket saat dimasak. Oke deh, setelah dimasak selama 1 jam, bumbu sudah meresap ke dalam nasi. Aroma rempah juga sudah mulai kerasa nih. Wangi. Sekarang bikin bumbu nasi gorengnya dulu ya. Tumis bawang putih yang sudah dihaluskan. Masak sampai kecoklatan. Terus masukkan daun bawang dan telur. Proses pemasakan ini memerlukan waktu cukup lama sampai aromanya pas. Setelah itu baru deh tuangkan kecapnya. Oke, bumbunya sudah matang nih. Lanjut campurkan nasi yang sudah dimasak tadi dengan bumbu nasi gorengnya. Aduk-aduk sampai bumbu merata dengan nasi. Saatnya pengemasan nih. Timbang nasi goreng seberat 150 gram. Oh iya, 1 bungkus nasi goreng ini dilengkapi juga dengan masakan daging kambing sebanyak 50 gram. Oke lanjut, kita vakum dulu ya, supaya tetap higienis dan terhindar dari kontaminasi. Setelah divakum, lanjut ke proses pembekuan dengan blast freezer bersuhu minus 40 derajat Celcius. Melalui proses ini, suhu nasi goreng yang semula panas bisa cepat turun melewati critical point atau titik kritis pertumbuhan bakteri pada suhu 40 sampai 80 derajat Celcius. Setelah 20 menit, nasi goreng sudah beku nih. Daya tahannya sampai 1 bulan di kulkas, 6 bulan di freezer, sedangkan di suhu ruangan selama 3 hari saja. Cara penyajiannya juga gampang banget. Setelah dikeluarkan dari freezer, biarkan mencair sampai kurang lebih 2 jam. Setelah itu, panaskan dengan air mendidih selama 15 menit. Tinggal disajikan deh. Tapi sebelum disantap, diamkan 5 menit dulu ya. Baru deh aduk-aduk dan tara! Nasi goreng kambing siap untuk disantap. Wah, perut kenyang, hati senang juga kan? Di musim penghujan seperti ini, bakteri dan kuman bisa berkembang lebih cepat loh. Makanya jangan sampai abai dengan kebersihan ya, apalagi dengan lantai rumah. Nah, Unyil punya alat pel elektrik canggih nih yang bisa bantu teman-teman bersihin lantai rumah. Ini dia pel elektrik alias spin mop. Kalau pakai ini, ngepel dijamin lebih mudah. Soalnya pel ini sudah dilengkapi dengan tenaga baterai. Jadi kain pelnya bisa muter sendiri deh. Tuh lihat, keren kan? Jadi nggak perlu banyak tenaga buat bersihin noda. Alat yang punya berat 4 kg ini juga bisa digunakan untuk berbagai jenis kotoran. Tuh lihat, kotorannya langsung dilibas bersih. Apalagi pel elektrik ini juga dilengkapi dengan fitur semprotan air otomatis. Tinggal kita pencet tombolnya, pel akan menyemprotkan cairan pembersih. Wih, canggih! Cara isi ulangnya juga gampang, cukup buka tutup tangki dan isi dengan cairan pembersih. Pel elektrik yang dijual dengan harga 2 jutaan rupiah ini punya kapasitas tangki 160 ml loh. Gak cuma itu aja, alat pel ini juga dilengkapi lampu LED. Buat membantu kita mengoperasikannya di tempat gelap seperti di bawah meja gini, biar kotorannya gak ada yang lolos. Kalau baterainya sendiri, alat pel elektrik ini punya kapasitas sebesar 2000 mAh atau bisa dipakai selama 45 menit.
Ada indikator baterainya juga kok. Bakal kedap-kedip kalau baterainya mau habis. Nah, kalau proses pengisian dayanya butuh waktu sekitar 2 jam hingga baterai terisi penuh. Kalau sudah selesai dipakai, kain pelnya bisa kita copot dan kita cuci. Karena menggunakan velcro atau perekat, jadi praktis deh buat copot atau masangnya. Selain bisa dibuat ngepel, alat ini juga bisa difungsikan untuk memoles lantai juga loh, biar makin kinclong. Nah, ini nih Nyil, alat pel otomatisnya sudah siap. Wah, terima kasih Prof. Tuh, Penyeng, mau nyobain gak? Biar gak capek kalau disuruh ngepel sama Pak Oga. Wih, bener juga ya Den. Cobain dong. Nyalainnya gimana nih Prof? Tinggal pencet-pencet aja, Pak Nyeng. Coba ya. Wih, iya Prof. Muter sendiri. Enyeng coba di lantai ya Prof. Wow, silakan Pak Nyeng. Coba tolong Prof. Aduh, tolong. Yah, Prof, gimana tuh? Kok bukan pelnya, tapi malah Penyeng tuh yang muter-muter. Aduh. Aduh, pusing. Untuk keperluan menyapu dan mengepel ruangan yang super luas. Ini nih jawabannya. Wih, besar ya. Mesin multiguna buatan Jerman ini memang diperuntukkan bagi kebutuhan profesional. Kayak untuk bersih-bersih restoran, kantor, maupun mall. Mesin-mesin ini bisa dirakit berdasarkan permintaan pembeli. Jadi masing-masing alat gak selalu sama komponennya. Kalau di pabrik ini kebanyakan bantuan manusia yang sangat dibutuhkan. Karena mereka harus memasang berbagai komponen yang ukurannya kecil-kecil dan sulit dijangkau mesin robotik. Dalam satu hari, pabrik ini bisa menghasilkan 2 hingga 3 mesin serbaguna ini. Mesin ini dilengkapi dengan baterai yang bisa bertahan sampai 1,5 jam. Oh iya, karena alat ini untuk kebutuhan profesional. Makanya daya listriknya juga lumayan besar, yaitu 1200 watt. Alat ini juga dilengkapi dengan tangki air loh, jadi kita bisa menyimpan air bersih. Sebelum mulai mengepel, alat ini akan menyapu kotoran terlebih dahulu. Setelah bersih, baru deh kita tekan tombol agar sikat dapat bekerja untuk mengepel lantai. Otomatis lantai akan jadi kinclong. Jadi nggak ada lagi tuh nyapu dan ngepelnya manual. Oh iya, terus nih air kotor yang sudah digunakan untuk mengepel akan langsung tersimpan dalam tangki lain. Jadi ketika selesai menggunakan alat serbaguna ini, kita bisa langsung membuangnya. Untuk tangkinya sendiri bisa menyimpan kurang lebih 100 liter air ya. Nah, satu alat ini idealnya bisa membersihkan ruangan sekitar 6.000 meter persegi. Besar juga kan? Oh iya, Unyil mau jelasin dikit nih cara kerja alat pembersih multiguna ini. Jadi, ujung depan kendaraan memiliki sikat yang berputar dan bertugas untuk membersihkan kotoran debu yang ada. Nah, ketika mesin berjalan, sikat akan mengambil sampah dan mengeluarkan air. Alat yang berada di belakang roda inilah yang mempercepat lantai mengering. Kalau dulunya alat-alat yang diproduksi pabrikan ini masih menggunakan besi untuk penggunaan canggihnya. Sekarang mereka sudah menggantinya sama biji plastik. Alasannya apalagi kalau bukan karena plastik lebih ringan daripada besi. Kalau dihitung-hitung nih, sampai sekarang perusahaan ini setidaknya sudah membuat ribuan mesin rumah tangga. Mulai dari bentuknya yang masih besar dan berat, sampai yang sekarang sudah praktis untuk dibawa-bawa. Yuk, kita kemon! Wih, gimana? Keren-keren kan inovasinya? Dengan beragam inovasi gini, pekerjaan rumah jadi terasa menyenangkan deh. Tinggal cemplung dan pencet tombol saja. Mantap! Ayo teman-teman di rumah yang rajin ya belajarnya. Biar bisa jadi inovator keren yang menciptakan alat-alat canggih lainnya. Sampai jumpa dalam episode Si Unyil lainnya.